Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Color Sepi. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf kepada teman-teman karena sudah lama belum upload video lagi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, ketika pandemi COVID udah mulai mereda, saya juga udah mulai, kantor sudah mulai masuk, kemudian pekerjaan udah mulai banyak, jadi saya belum sempat membuat video-video baru untuk teman-teman. Jadi saya usahakan sebisa mungkin saya akan membuat konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi, bermanfaat, berisi tentang inspirasi maupun tutorial desain atau art untuk teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya bisa konsisten dan istiqomah ya, amin. Oke, kali ini saya juga bingung sebenarnya mau ngisi tentang materi apa, tapi ada satu yang lumayan cukup fenomenal ya di beberapa bulan ini. Sebenarnya udah mulai masuk di akhir tahun 2020, mungkin belum masuk ke Indonesia, tapi di US juga udah mulai masuk, yaitu adalah tentang NFT art atau crypto art. Apa sih NFT art itu atau crypto art itu? Oke, langsung kita cek video berikutnya. Oke, jadi apa sih itu NFT art atau crypto art sendiri itu? Jadi ini saya ambil ya, saya menyadur dari blogpeluang.com artikel. Jadi crypto art itu adalah istilah yang mengacu pada seni karya fisik atau karya seni digital yang diberi token dalam platform blockchain. Jadi suatu karya digital yang ditanam blockchain, intinya gitu ya. Menurut Jason Bailey dari Art Nome, seni kripto adalah karya seni digital langka. Karena itu, karyanya itu harus original, harus rare ya dalam transaksi seni kripto ini, yang dikaitkan dengan token unik ada di blockchain. Jadi memang itu semacam satu karya digital yang kita upload ke platform tertentu, kemudian ditanamkan blockchain atau sertifikat gitu ya kali maksudnya ya. Oke, lalu NFT adalah apa yang memungkinkan pertukaran karya seni di ranah digital ini? NFT adalah token khusus untuk mewakili ID unik yang ditautkan ke dalam sebuah karya seni kripto yang tidak dapat direplikasi dan digunakan untuk memverifikasi barang digital lain. Jadi memang karya seni itu benar cuman satu itu. Kemungkinan mungkin bisa untuk di save atau di copy, tapi tidak ada blockchainnya, jadi tidak ada sertifikatnya ya, gampangnya gitu ya. Jadi token tersebut itu dapat dilampirkan kepada apa saja bentuknya, maksudnya ya, ekstensinya bisa JPEG, bisa GIF, MP4, bahkan musik. Nah, token yang memungkinkan kepemilikan file asli ini disimpan di blockchain jaringan serupa buku besar permanen yang dapat diakses dari komputer manapun di dunia. Jadi memang ini ada di platform tertentu. Jadi misalkan kita mendapat barang itu misalkan dari tempat lain gitu ya, tapi tidak ada blockchainnya, jadi itu bukan yang original gitu ya. Jadi keasliannya itu terjaga karena ada blockchainnya gitu. Nah, melalui NFT itu gagasan tentang tentang kepemilikan keunikan barang koleksi dan barang digital langka atau rare atau super rare itu dimungkinkan. Jadi jika kamu membeli produk dengan NFT, maka kamu membeli produk original yang dijamin hanya satu-satunya oleh beberapa penggunanya. NFT juga kerap disamakan dengan kartu belanja atau trading card. Nah, jadi simpelnya itu tuh ya sebenarnya sama lah kayak nilai kayak karya seni yang pada umumnya yang konvensional. Cuman bedanya di sini adalah dia tuh digital ya. Jadi memang nilai tukarnya juga menggunakan non fungible token tersebut gitu. Jadi bukan menggunakan mata uang yang pada umumnya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi di sini cara kerja blockchain atau seni kripto itu adalah ini ya. Jadi kita langsung singkat saja. Jadi untuk pertukaran tadi itu menggunakan Ethereum atau ya cryptocurrency yang salah satu cryptocurrency ya, selain Bitcoin dan lain-lain itu ada namanya Ethereum. Jadi mungkin yang teman-teman sudah main kripto pasti tahu ya Ethereum itu apa gitu. Jadi dalam hal ini aspek penting tentang crypto art adalah karya seni yang dibeli dan dijual dengan jenis mata uang kripto tertentu, yaitu ETH atau Ether gitu. Ethereum tadi ya adalah mata uang kripto dari blockchain Ethereum yang memungkinkan sistem NFT. Oke. Lalu
apa ini ya, Mahakarya Lukisan Batin terdapat kolaborasi antar dua seniman kripto. Nah ini contohnya aja ya, jadi kira-kira seperti itulah ya. Oke. Oh, ini yang penting nih, bisakah seseorang mencuri atau menyalin seni kripto? Nah, hal ini kepemilikan crypto art adalah sistem token dengan NFT dan jaringan blockchain. Ini memungkinkan kepemilikan unik bagi karya seni digital. Saat pembeli membeli karya seni tersebut, maka mereka adalah satu-satunya pemilik NFT bagi karya seni itu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu memang satu karya seni itu memang sudah ada blockchainnya, jadi tidak akan bisa direplikasi. Jadi artinya original dan sudah ada track ininya ya, hasil transaksi entah itu bidding atau jual beli di situ. Jadi itu sudah ada, sudah tertanam di blockchain yang ada di karya seni tersebut. Nah, kurang lebih itu simpelnya kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke platform-platform apa saja sih yang dapat menjual karya seni tersebut. Nah, jadi ini yang saya tahu itu yang pertama Super Rare. Jadi memang sebenarnya banyak ya, tapi yang paling populer itu ada 5 ya. Jadi ini saya Super Rare ya. Di sini saya memang sudah daftar, tapi memang untuk submit karya itu memang agak sulit ya. Itu butuh invitation. Ada juga yang menggunakan vote gitu. Jadi ini Super Rare, tapi kita langsung cek aja ya di Super Rare ini. Nah, ini adalah kita langsung ke market ya. Nah, kita cek aja. Nah, sorry sebelumnya, jadi ini ya, kalau kita register itu menggunakan wallet ya. Jadi kita wallet MetaMask ya. Di sini umumnya menggunakan MetaMask ya. Ini MetaMask ini itu satu wallet untuk Ethereum gitu. Jadi memang ini sistemnya agak berbeda dengan cukup baru. Jadi itu ada semacam frase gitulah intinya, nanti bisa dibahas tersendiri soal ini ya. Jadi ini walletnya, kemudian dari wallet ini itu bisa connect ke wallet lokal, misalkan ada Indodax, ada Pintu atau yang lain masih banyak ya, atau Binance gitu misalkan. Mungkin yang udah main kripto tentunya udah tahu tentang hal ini. Oke, jadi ini karya-karya, salah satu contoh dari karya-karya yang masuk di galeri Super Rare ya. Jadi, nah di sini tertera ada 0,15 sama dengan, jadi nilainya itu sama dengan $535 gitu ya. Jadi ini currency Ethereum, kemudian ini currency dolar. Jadi kira-kira gitu ya. Ini yang baru aktif. Coba misalkan kita cek yang highest price ya, misalkan nih di Super Rare. Nah, ini ada satu karya animasi atau video ini yang nilainya ini berapa ad ini, jadi kurang lebih ya $7.129 ya. Kemudian ini ada yang sangat tinggi sekali, ini ada 103 bla 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 bla, ini $34.000 lah kira-kira segitunya. Ini karya-karya yang sudah laku kira-kira di Super Rare. Jadi sebenarnya sistemnya ya itu tadi, misalkan nih contoh nih ya, kita mau submit di sini gitu, mau masukin karya di sini ya, tentunya udah ada invitation. Kemudian selain itu juga ada sistem vote juga ya bagi yang vote. Kemudian kita sign in. Nah, sign in-nya lewat sini, lewat MetaMask ini, sign in. Kemudian kita masukkan karya itu, namanya istilahnya minting ya. Jadi minting itu kita menanamkan blockchain, upload karya tersebut, kemudian blockchain kita tanamkan di situ, dan di situ ada biayanya. Nah, biayanya itu kurang lebih sekitar ya antara $60 sampai $100, bisa juga lebih sih, tergantung ininya ya, trafficnya juga gitu. Jadi itu Ethereum ya, tapi di kursnya di Ethereum. Oke, kayak gitulah kira-kira. Untuk prosesnya saya nggak bisa contohin karena saya juga sebenarnya masih belajar juga ini. Kira-kira sih sistemnya tuh kita bayarlah untuk submit di sini gitu. Oke, ini Super Rare ya. Kemudian ini ada Maker's Place ya, kurang lebih sama ya. Ya, ini sell your creation. Nah, kita sign up dulu, login ya. Ini saya nggak bisa masuk ini. Ya, sama kurang lebih seperti ini. Nah, ini karya-karya yang sudah publish di sini. Oke.
Jadi ada yang digital, ada yang animasi, ada yang ilustrasi gitu. Kemudian ini juga foundation saya juga dapat invitation tapi belum bisa submit karena harus vote dulu ya. Jadi vote yang tertinggi baru bisa submit. Jadi nah ini ya kurang lebih sama isinya ya, dalam semua dalam add gitu. Oke, lalu ya ini 3 platform ini butuh kurasi ya. Jadi untuk masuk ke sini tuh ada yang invitation, ada yang dikurasi dulu, ada yang vote gitu. Nah kemudian untuk yang keempat ini ada namanya OpenSea. OpenSea ini yang free ya, jadi kita nggak perlu dikurasi dulu untuk upload ini. Kita tinggal submit lalu upload di sini. Kita lihat di OpenSea ini akun saya, kemudian ini. Nah jadi bedanya memang untuk di OpenSea itu karyanya lebih macam-macam, dan karena semua bisa masuk ya karena tidak dikurasi dulu, jadi memang semuanya bisa masuk di sini dan banyak sekali di sini. Nah ya kurang lebih sama lah ya. Jadi namanya karya seni itu memang mungkin teman-teman lihat itu karya apa sih kayak gitu doang, harganya segitu mahal gitu ya. Berbeda ini art itu emang kita nggak bisa menilai dari visual, tapi harus dinilai dari sudut pandang yang lain ya. Misalkan kayak gini beda-beda tapi kok bisa mahal gitu, misalkan itu art itu nggak bisa dinilai dari visualnya aja gitu, tapi dari historinya, dari apapun. Nanti saya sebutkan saya tunjukkan beberapa case yang sangat unik ya dari NFT ini gitu. Oke, lalu yang kelima ini ada namanya Rarible ya. Ini juga platform yang free, tidak perlu dikurasi, jadi kurang lebih sama OpenSea ya. Jadi tetap semua untuk submit ke sini tuh butuh minting, butuh biaya ya untuk menanamkan blockchain itu. Jadi memang kebanyakan ya di sini ya animasi ya ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, lalu kita cek ada ada satu website ini ya, portal yang ranking ya untuk crypto art sendiri nih, cryptoart.io. Nah di sini ini website tentang ranking dari crypto art ya. Jadi di sini artis ya, kita cek artis aja ya di sini. Lambat ya. USD prices, sorry, ini ada oke. Nah, di sini ranking tertinggi dari NFT atau crypto art ya. Mungkin teman-teman sempat mendengar Beeple. Jadi di sini dia sudah menghasilkan berapa ini? 141.000 ya, ini 142.000 dolar ya dari ini ya, dari NFT art ini. Dia udah laku 1.303 karya, kemudian nilai tertinggi dari karyanya itu adalah 69,34650 dolar. Nah, ini Beeple yang tertinggi ya. Jadi kita lihat karyanya. Nah, ini karyanya digital art ya, semuanya digital art ya. Nah, jadi ini historinya itu sangat unik ya. Jadi si Beeple ini dia tuh berkarya selama 5.000 hari ya. Berapa tahun tuh berarti 5.000 hari. Itu karya-karyanya itu sebenarnya karya-karya itu juga udah sold di auction atau bidding sebelumnya. Tapi ini dia dikumpulin jadiin kolase, kemudian dimasukkan bidding lagi, auction lagi. Kemudian karyanya itu sold dengan nilai segini, 69.000 dolar ya, atau 19.342 ETH lah kira-kira kayak gitu. Nah, ini nih karya yang dari 5.000 hari dia berkarya nonstop itu tadi. Memang dia ini seniman yang sangat unik. Jadi dia dihargai ini bukan, ya itulah, kalau art itu dihargai bukan dari segi selain visualnya bagus, juga dihargai dari segi historinya dia, kemudian konsistensinya, kemudian uniqueness atau apapun yang dia buat lah ya. Jadi intinya itu sudut pandang yang berbeda ya. Jadi nggak selalu dari visual, tapi memang kebetulan ini visual dan message-nya juga bagus ya, untuk si Beeple ini ya. Jadi ini ada blockchain, ini dia detailnya di sini ya.
dikasih QR code, kode dan segala macamnya gitu. Ini si Beeple ya. Ini kemudian yang lain-lain ini ada, ini juga cukup unik. Jadi sekali lagi mengenai karya itu nggak selalu soal visual atau apa namanya, saya lupa, ada satu yang gambar kucing gitu, lupa namanya siapa gitu. Jadi intinya karya apapun tuh bisa inilah, tergantung ininya, senimannya sendiri gitu. Nah kemudian ada beberapa digital artis lama yang cukup terkenal di misalkan di Behance atau di DeviantArt zaman dulu gitu, misalkan seperti si ini Justin Miller gitu. Nah ini udah menghasilkan segini, ini juga cukup lama konsisten dia. Lalu ada orang Indonesia, ini dia nih, Suryanto. Nah ini Suryanto udah menghasilkan ini $1 juta ya, 1,191. Kemudian udah sold 140 karya. Oke, kita lihat dari sini saja, Suryanto. Nah ini dia, ini karya Suryanto. Ini memang stylenya style Basquiat, atau kalau di Indonesia itu apa namanya, sama seperti stylenya Alip John ya, tapi ini dia versi motion, bergerak ya. Oke, jadi ini satu-satunya orang Indonesia yang masuk ranking tertinggi kali ya. Ya sebenarnya banyak sih, tapi mungkin dia yang rankingnya tertinggi gitu. Oke, ya jadi itu sedikit dari apa ya, sedikit informasi yang saya tahu tentang NFT atau crypto art ini gitu. Jadi ya kurang lebih itu seperti itulah ya kira-kira. Oke, jadi begini, NFT art adalah kesingkatan dari non-fungible token art atau crypto art. Jadi apa sih itu sebenarnya? Untuk teman-teman yang sudah main di cryptocurrency, mungkin bisa trading atau apapun ya. Cryptocurrency itu kan ada Bitcoin, ada Ethereum, ada banyak sih ya, di situ ada banyak sekali ya. Jadi ini si cryptocurrency atau crypto ini menciptakan sebuah platform baru di mana bisa menjual karya digital dalam bentuk kripto atau NFT tadi. Jadi non fungible token menggunakan crypto Ethereum atau ETH-nya gitu. Jadi simpelnya gini. Mungkin ini agak baru ya, jadi dunia yang benar-benar baru ya. Saya sendiri juga masih menggali-gali ini apa gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang biasa menjual karya di microstock ataupun di marketplace desain gitu ya, jadi menjualnya itu kan kita mendapatkan mata uang misalkan dolar atau euro gitu ya mungkin, tapi di sini itu menggunakan cryptocurrency, jadi bukan menggunakan mata uang yang pada umumnya, jadi mata uang digital ya. Nah dalam hal ini untuk platform crypto art ini atau NFT art ini yang digunakan adalah Ethereum atau ETH. Nah jadi itu tadi sih beberapa contoh yang saya tahu ya. Jadi crypto art atau NFT art itu adalah semacam kita itu pameran di website tersebut. Misalkan contohnya di Super Rare ya, yang mungkin teman-teman di Indonesia ini udah banyak masuk ya di Super Rare. Nah itu kita tuh pameran di situ, kita upload karya, kemudian minting istilahnya. Jadi kita menanamkan suatu blockchain, atau seperti gampangnya tuh si gambar yang kita upload atau video itu atau artwork ya, itu kita upload di situ, kita tanam blockchain, itu semacam sertifikat. Nah jadi di blockchain atau sertifikat itu nanti kita upload, kemudian di bid ya, auction gitu. Nanti ada yang ngebid, misalkan kita kasih waktu seminggu atau 7 hari di bid. Nah disitu ada historinya di blockchainnya tuh siapa yang ngebid, siapa yang harga terakhir, harga bidding terakhir itulah yang nanti menjadi karya yang bisa juga dijual lagi untuk di bidding lagi. Nah seperti sebenarnya sistemnya sama kayak pameran art konvensional, misalkan di apa namanya ya seperti lelang-lelang seni yang konvensional, cuman bedanya ini
menggunakan platform digital, kemudian mata uangnya juga mata uang digital, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mintingnya atau menanamkan blockchain itu juga membutuhkan biaya, ada gas fee, kemudian ada biaya untuk menanamkan blockchain sendiri. Itu memang beda-beda tergantung dari kurs dari si cryptocurrency tersebut. Misalkan contoh di si Ethereum itu waktu awal-awal saya join itu masih di 24-25 juta, sekarang udah masuk ke 45 juta kalau nggak salah. Nah, kira-kira kayak gitu ya kalau dikurskan ke rupiah. Jadi ini dunia yang benar-benar baru, yang saya juga belum begitu mengerti. Tapi kalau mungkin teman-teman ingin ikut yang bukan berkarya tapi belum pernah diupload ke Microstock mungkin, atau mungkin pengen pameran secara digital gitu ya, untuk karya seninya itu agar dihargai lebih, bisa juga untuk join di NFT art ini gitu. Jadi untuk yang karya-karya idealis nih, itu sangat bagus sekali untuk bisa masuk ke sana ya, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini infonya juga sedikit tapi bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman jika yang ingin masuk atau nyoba ke NFT art ini. Oke, demikian kira-kira dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.